ada juga beberapa perempuan melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Yuda, dan Yoses serta Salome. Apa satu? Demikian pembacaan firman Tuhan yang saya kasih Bapak Ibu. Pada hari ini kita tiba pada Jumat Agung, di mana Yesus menderita. Istilahnya passion. Jadi passion itu masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Baru hari Minggu kita mengucapkan salam Paskah. Jadi tadi ragu-ragu ketika saya menyapa salam passion. Sampai hari ini Yesus menderita dalam arti passion. Baru hari Minggu, baru kita wajib mengatakan selamat Paskah, Paskah besar. Yesus telah melewati kematian dan bangkit. Tapi kalau hari ini kita masih mengatakan salam Paskah, dalam arti Yesus masih menderita dan kita membayangkan Yesus masih tergantung di kayu salib. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, selamat Paskah bagi kita semua. Nah, ini betul, bahasa ragu-ragu kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata pada zaman Romawi kuno sudah berlangsung tradisi penyaliban. Sebelum Yesus sudah banyak orang tersalib. Sebelum Yesus sudah banyak yang disalibkan. Dan mereka yang disalib ini adalah penjahat-penjahat kuno. Dan mereka diantar ke satu bukit. Dan ketika tubuhnya sudah kering, tinggal tulang-tulang. Dan akhirnya menumpuklah tulang-tulang manusia, tengkorak manusia di satu bukit yang bernama Golgota. Jadi bukan Yesus yang pertama kali disalibkan di Golgota. Sebelumnya sudah banyak. Dan sudah banyak tengkorak-tengkorak di situ. Makanya tadi dikatakan Golgota artinya tempat tengkorak. Dan Yesus itu disamakan dengan penjahat. Kaisar Romawi, pemerintah Romawi yang berkuasa waktu itu, melihat Yesus sebagai lawan politik dan memandang Yesus itu menjadi musuh yang ingin menghancurkan, melawan pemerintah yang berkuasa waktu itu. Dan mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Di satu sisi lagi, pemuka-pemuka agama pada waktu itu, kaum Farisi dan Sadusi, pemuka agama Yahudi, telah bersepakat juga untuk menyingkirkan Yesus. Karena mereka sangat terganggu dengan kehadiran Yesus. Dan saat Yesus mulai melayani, sampai cerita ini, nas ini kita baca, pengikut agama Yahudi semakin berkurang. Bahkan pengikut Yesus, tapi sebaliknya pengikut Yesus makin banyak. Dan pengajaran yang diberikan Yesus jauh berbeda, termasuk mukjizat. Sehingga popularitas pemuka-pemuka agama itu semakin lama semakin hilang. Demikian juga bangsa Romawi, kaisar itu melihat Yesus telah memiliki banyak pengaruh, banyak massa. Sehingga dikhawatir suatu saat Yesus dengan para pengikutnya memberontak kepada pemerintah. Sehingga sebelumnya Latus dengan kaisar, pemuka agama dengan pemerintah Romawi tidak pernah duduk bersama. Tapi setelah Yesus itu hadir, mereka menjadi berdamai dan bersatu hati untuk menghukum dan menyalibkan Yesus. Marsihosomat dengan sini selalu. Alai-alai Yesus dan berdamai dan sebagainya. Mersel dan sebagainya. Di sinilah bukti bahwa Yesus itu datang membawa damai. Yang saya kasih Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di sini kita perhatikan tadi, ketika Yesus ditangkap 2 hari, Yesus disiksa habis-habisan. 3 hari, 2 hari sampai 3 hari Yesus disiksa habis-habisan. Dia dihina, diejek, dipukuli, dianiaya. Dia ibarat penjahat yang luar biasa. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Mereka memuaskan kebenciannya. Mereka benar-benar menumpahkan kebenciannya kepada Tuhan Yesus. Baik itu pemerintah Romawi, baik pemuka-pemuka agama yang fanatik pada waktu itu. Mereka habis menghajar Yesus, meludahi Yesus, menghina Yesus. Kemudian ketika Yesus sudah disalib, coba mata rohani kita memandang. Bayangkan dulu Yesus sedang tersalib sekarang. Di atas kepala salib itu, di atas kepala Yesus di salib itu tertulis INRI. Dalam bahasa aslinya, Yesus Nazarenum ex Judaisum. Inilah Yesus Raja orang. Sebenarnya mereka menuliskan itu sebagai ejekan. Mereka tidak pernah mengaku Yesus itu Raja Yahudi. Tapi menuliskan INRI itu di atas kepala Yesus, salib Yesus, hanyalah sebuah ejekan. Nah, ini menjadi hal yang memprovokasi. Waktu Yesus ditanya, diinterogasi, diadili, Pilatus berkata, apakah kamu mengatakan kamu adalah raja orang Yahudi? Jadi kata raja orang Yahudi inilah yang selalu disebarluaskan, sehingga kebencian orang Yahudi semakin menjadi-jadi kepada Tuhan Yesus. Padahal 3 hari yang lalu ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka bersorak-sorai, melambaikan daun palma atau daun palen, kemudian membentangkan kain. Kemudian mereka berseru Hosana bagi anak Daud. Tetapi hari ini mereka yang berseru Hosana bagi anak Daud, justru mereka sendiri yang membenci Tuhan Yesus. Dalam waktu singkat mereka berubah pikiran. Mereka berhasil diprovokasi oleh kaisar, terutama oleh pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata-kata yang sangat menyakitkan. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Jika engkau raja, selamatkan dirimu. Nah, mereka memakai logika, mereka memakai pikiran yang bodoh itu kepada Tuhan. Bahkan penjahat, kebetulan ada 2 orang penjahat, sebelah kanan sebelah kiri ikut tersalib. Yang sebelah kiri mengatakan, jika engkau raja, jika engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dengan kami juga. Dan pemuka-pemuka agama itu, tentara-tentara itu mengejek tak habis-habisnya. Hei kamu yang mampu membangun rumah Tuhan selama 3 hari, selamatkanlah dirimu. Saudaraku, Bapak Ibu, Yesus tidak membalas kata-kata itu. Walaupun dia diludahi, disiksa, dimaki-maki, dihina, ditampar, tapi Yesus tidak membalas. Yesus pernah mengatakan, bukan saya tidak bisa mendatangkan 10.000 malaikat untuk menghancurkan mereka, tapi saya katakan kemarin bahwa misi Yesus bukan misi politik, tapi misi Yesus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bukan menyelamatkan mereka dari kuasa Romawi, atau bukan untuk berkuasa seperti raja-raja di dunia ini, tapi misi Yesus untuk keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ucapan yang sungguh menginspirasi bagi kita. Ketika kita disakiti, dihina,
bahkan dianiaya. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mampu mengatakan, ya Tuhan, ampunilah mereka. Ketika orang lain tidak pernah menghargai kita, atau menghina kita, mengejek kita, atau menuduh kita dengan kata-kata yang menyakitkan, kita harus menyatakan di dalam nama Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi kita tidak akan pernah membalas. Jadi kita tidak pakai emosi. Apapun yang menjadi pergumulan hidup orang percaya, pergumulan gereja saat ini, kita tidak akan pernah mengangkat senjata untuk berperang. Tidak akan pernah. Karena Yesus sendiri mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus berseru tadi, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya ini? Boleh kita tafsirkan sebentar. Artinya bahwa kita sudah terpisah dengan Allah karena dosa itu, karena kejahatan itu. Mereka telah menyalibkan Yesus. Mereka menolak Yesus. Dunia menolak Yesus, sehingga dunia benar-benar terpisah dengan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berikut Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian 3 jam lamanya, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, dunia gelap gulita. Matahari tidak mau bersinar, dan bumi ini bergetar lebih dahsyat dari gempa bumi. Apa artinya? Apa hubungan gelap gulita dengan kematian Yesus? Kenapa ada gempa waktu itu seperti gempa bumi yang dahsyat, lebih dahsyat dari yang pernah kita dengar selama ini? Artinya yang pertama, bisa kita ikuti panggilan serius sedikit ya. Ikuti yang pertama, kenapa? Apa hubungannya? Pertama, dunia kembali kepada keadaan semula. Awalnya kan dunia gelap gulita, belum ada apa-apa, gelap gulita waktu penciptaan, masih ingat ya? Terus yang berikut, dunia benar-benar hidup tanpa Allah. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah karena mereka telah menyalibkan Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Terus yang berikut, dunia benar-benar gelap dengan kejahatan. Golak kurtibiun, dohot hazahatu. Dan mereka tidak pernah mampu melihat kebenaran. Kemudian yang berikut, mereka memusnahkan terang itu, menyalibkan sumber terang itu, yaitu Yesus, sumber terang kehidupan. Yesus juga sumber terang yang menciptakan langit dan bumi dan semua. Yesus sejati telah mereka salibkan, sehingga matahari tidak mau bersinar dan terjadi kegelapan selama 3 jam. Kemudian bumi ini pun ketakutan, bumi ini bergetar, sehingga bukit-bukit menjadi bergoyang. Ya, bukit-bukit bergoyang dan terjadilah gempa yang luar biasa. Itu kita lihat di situ. Yang saya kasihi Bapak Ibu, pada saat itulah ada pengakuan. Pada saat itulah mereka bersaksi. Itu tadi, tentara-tentara yang memaku tangan dan kaki Yesus salib, mereka menjadi ketakutan dan mereka mengatakan, ini benar-benar anak Allah. Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Sehingga kita teringat dengan perkataan Tuhan, pada akhirnya nanti semua orang akan mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita perhatikan tadi bahwa tabir bait suci itu terbelah dua ketika Yesus berseru dengan nyaring katanya.
Ketika Yesus mau menyerahkan kehidupannya kepada Bapa di surga. Tabir bait suci itu rupanya dulu bait suci di sini tempat yang kudus, tempat amang inang saudara. Terus ada tabir di sini, ada tirai. Terus di sini tempat yang maha kudus. Makanya gereja KBP biasanya di sini tempat ibadah, di belakangnya ini ada bilik perluasan. Tapi karena kemajuan zaman oleh orang-orang yang berilmu tinggi ya zaman sekarang, konsistori jadi terpisah. Itu teologianya. Gereja tempat yang kudus, di belakangnya ini tempat yang maha kudus. Di konsistori, bilik perluasan itu maha kudus. Disitulah pergi Hana berdoa kepada Nabi Samuel supaya kepada Nabi Elia lahirlah Samuel. Ruang maha kudus, ruang kudus. Jadi ruang maha kudus itu tujuannya jadi bilik perluasan. Makanya di kampung itu kita itu pada umumnya gereja KBP itu bisa memapar mingguan, ada atas tembok ibu dinema, di belakangnya itu bilik perluasan. Tapi sekarang itu jadi rusak. Orang-orang hebat jadi merokok di bilik perluasan. Ada yang merokok, ada makan lapik di situ, makan kue, terus bungkus-bungkus kue nanti dibuang sembarangan di situ ya. Di bilik yang maha kudus itu. Tapi sekarang itu sudah terbelah dua. Tirai itu tidak lagi dengan perantaraan Nabi. Kita langsung kepada Tuhan. Itu artinya tidak ada lagi tirai yang membatasi yang ruang yang kudus dengan yang maha kudus. Semua sama di mata Tuhan. Kita langsung saja memohon kepada Tuhan, tidak lagi melalui Nabi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, prajurit tadi bersaksi bahwa ini benar-benar antara. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kesedihan yang mendalam. Judas yang dikasih Tuhan Yesus telah mengkhianati dirinya dengan uang. Murid-muridnya yang dulu mengatakan saya setia kepada Tuhan, kemanapun Tuhan pergi kami ikut. Tapi sekarang mereka pada kabur, lari semua. Ada yang berkhianat. Tadi malam kita 2 hari yang lalu kita passion, ibadah passion, ada yang tertidur. Ini lagi lari semua kabur. Sangat menyakitkan. Ini sekolah yang paling menyakitkan hati Yesus. Kalau yang lain sih memang tidak mengenal Yesus. Ini berapa lama? Berpuluh tahun mereka bersama Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, ditangkap, mereka pada kabur. Nah sekarang ini renungan bagi kita. Apakah hanya dalam keadaan senang kita bersama Yesus? Tapi kita harus tetap bersama Yesus dalam suka maupun duka. Dalam sehat maupun tidak sehat bersama Tuhan Yesus. Ya maknanya. Una kalau tikilas roha, martamian doh beribadah. Una kalau cuma agung. Nah goda kuida kapenduduk mana? Anu do wajah-wajah baru kebiasaan so. Ada menggunakan kehidupan barang melakukan. Semua muncul itu anu nak kan? Selain wajah-wajah baru. Jangan Jumat Agung. Tapi minggu-minggu biasa juga Paskah juga. Karena Paskah adalah pusat inti iman Kristen. Tidak ada artinya kita beribadah jika Yesus tidak bangkit. Makanya nanti Paskah harus datang lagi semua yang ada di sini. Harus datang lagi. Soalnya lopatan kita berminggu lopatannya anggoso hehe Yesus. Makanya puncak perayaan orang Kristen, pusat ibadah orang Kristen adalah Paskah. Ikut begitu Paskah berontak daripada Natal. Tetangga to dulu betul. Anggota tetangga to mulai 2 minggu nasal melakukan merenung kalau ubal ko di dalam Paskah daripada Natal. Anggo kita do AKBP mulai Desember bunga Natal. Mulai Desember bunga Natal. Satu dan 26 Desember kita kurang laku tukang urut. Mangurut anu mana kolesterol, mana marsahit yang ujian dan nomor Natal kan? Ujian. Anu mana marutak dan bayar penilang kan? Marutak berpet-pet itu jangan bayar berpet 2 tahun dan berbayar utang masuk bagian itu Natal kan?
melelahkan sekali. Jadi mari kita rayakan Paskah itu lebih luar biasa. Harus kita rayakan Jumat Agung. Hari Minggu buah-buah hijau jam 4:30. Ngadu mamu siapa nak? Ngadu mamu tu ngalina. Berarti selalu pada tu murid Yesus terusnya. Dulu hari Yesus bertanya tentang semester purun nasi dia. Dia tolong maju tong ngalina hari Minggu. Una saudara purun bangun sohon sesian ni. Sesian Yesus 3 kali Yesus berdoa 3 kali. Murid-muridnya selalu tertiru. Semua doa saya lobet terus lobet baterainya terus kan. Tolong ya. Hari Minggu kita datang. Ini dulu lain nasi kita tuh kopi kurang acara kan. Tapi naruh saltik hidup. Sayang nih harokasi naruh kan. Dia di fotokopi 200. Tapi roto 100 bah itu dulu nasi naruh. Kadang-kadang dia tuh selera di luar sana naruh kan. Fotokopi kurang apa lo kiro. Fotokopi sih tapi gue kiro. Bah itu selera kan naruh kan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedikit lagi ada perempuan-perempuan itu mengatakan tangisilah dirimu kata Yesus. Dari jauh banyak perempuan menyaksikan Yesus. Apa kata tangisilah dirimu? Dalam arti kita yang hari ini mari kita menangis diri kita karena dosa kita, karena perbuatan kita. Renungkanlah, jangan hanya ditangisi, tetapi dirubah. Ada orang gampang saja menangis, air mata buaya. Nah kan, air mata buaya, habis itu kena yang berbeda kan? Air mata buaya lebih enak. Yang merabut trans, kan? Ini pangbar tancap, memang dah, kan? Air mata itu pilih-pilih di air mata hari. Dulu dibujur tu lagu-lagu rimun kan? Pangbar trans. Bukan tangismu, itu maksudnya. Tapi perubahanmu. Tangisilah dirimu kata Yesus. Waktu perempuan-perempuan itu menangis. Terus ada yang menarik. Ada bernama Yusuf, seorang kaya dari Arimatea. Ketika murid-murid itu sudah pada kabur, lari semua. Tapi ada seorang yang berhati mulia, Yusuf dari Arimatea. Dia datang menghadap Pilatus. Dia meminta, bolehkah saya menurunkan mayat Yesus? Atau suruh dia memberikan karakter. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tolong diamankan dulu itu. Yang merasa tidak mau dilihat. Sudah aman ya? Aman. Oke, fokus lagi, fokus. Iya, sama. Aku nak soalnya karak kita warna. Warna malah batak kan? Soalnya hidup. Jadi yang dikasih Tuhan itu justru dari Arimatea menginspirasi kita. Dia lebih berani daripada murid-murid. Padahal dia sebelum tidak pernah bersama Tuhan. Dia membungkus mayat Yesus dengan kain lengan yang halus dan putih. Kemudian kembali lagi. Maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, mari kita teruskan. Anggap saja itu musik ya. Bapak Ibu, sini mayat Yesus di hilang konsentrasi. Kamu angkat ya hilang konsentrasi. Ya kembali sedikit bagaimana dia membungkus mayat Yesus. Dia membungkus mayat Yesus itu dengan kain halus. Ini menginspirasi kita. Apa yang bisa kita perbuat bagi Tuhan Yesus? Kata Yesus, Nabi Naim untuk nama meti, nama baik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya di sini kita perhatikan
penderitaan Tuhan Yesus terakhir. Yang terakhir, bahwa penderitaan Tuhan Yesus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penderitaan kita. Jadi kalau kita menderita, hamina, ingatlah kepada Tuhan. Ya hamina, kalau seluruhan, kalau dihina jolo mahamu, kalau kita merasa terhina, tersiksa, ingatlah Tuhan kita Yesus sudah lebih dahulu dengan langit seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk berputus asa. Jangan lari dari kenyataan seperti murid-murid Yesus. Jangan lari dari kenyataan. Hadapilah kenyataan ini. Jika hatimu tidak enak, perasaanmu tersinggung, bahkan kamu dihina habis-habisan, kamu diperlakukan tidak adil, ingatlah Tuhan Yesus. Yang berikut, jalanilah kehidupan bersama Tuhan Yesus. 1381. Kami mohon 1381 NAB. Oke, lupakan itu ya. Mari sedikit lagi fokus pada firman. Lupakan. Termago sebelah naik. Lupakan ya. Mari fokus kepada firman Tuhan sedikit lagi. Hidup jalani dengan Tuhan. Namanya jalanilah hidup bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Mati bersama Tuhan Yesus dan nanti akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Itulah pesan Jumat Agung ini. Yang berikut, sengsara Yesus dan kematiannya adalah bukti kasihnya kepada kita. Sengsara dan kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasihnya kepada kita. Jadi penderitaan itu tidak membuat kita jadi mati. Penderitaan itu tidak membuat kita jadi lari dari Tuhan. Ingatlah, ibarat paku kan dipaku di sini, makin dihajar makin kokoh, makin kuat. Jadilah seperti paku itu. Yang namanya dalam tato koki tamartil paku, makin dihajar dia pakunya makin kuat. Demikianlah kita di dalam Tuhan Yesus, yang mengenangnya kita dalam Yesus. Semakin kita semakin kita dihajar dengan masalah, dihajar dengan persoalan, bahkan dihajar dengan situasi yang sulit, jadilah seperti tadi kita semakin kuat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menderita mati untuk kami, bahwa kami pun akan hidup menderita bersama Yesus, dan kami tidak akan pernah mundur, dan kami tidak akan pernah lari dari jalan Tuhan. Kami akan mengikut Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, dan kami akan menjadi seperti Yusuf dari Arimatea, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa dalam surga, janganlah kami mengkhianati cinta kasih Yesus oleh karena perbuatan kami, perkataan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kematian Yesus Kristus mengokohkan iman kami, sehingga semakin kami menghadapi masalah, semakin kami kuat. Semakin kami dihajar persoalan, kami semakin kokoh, karena kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati semua yang kami kasihi. Nah waholomihan aman perhala ruas mulia amang inang, semua jemaatmu juga adik-adik kami muda ini yang hadir saat ini, juga keluarga pendeta. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.